Bab 82. Beberapa bulan berlalu. Miftah sedih dan senang dalam waktu bersamaan. Ternyata hasil dari pemeriksaan jika Safira hamil. Berarti Miftah tidak boleh melakukan hubungan badan sebelum janin istrinya lahir terlebih dahulu. Itu pun mereka juga harus mengulang pernikahan lagi nanti. "Kamu tidak bahagia, aku hamil?" tanya Safira. "Mana mungkin aku tidak bahagia, ini adalah darah dagingku," sela Miftah. "Tapi kenapa Mas Miftah malah bengong?" tanya Safira heran. "Karena sebelum melahirkan, aku tidak boleh menggaulimu," jawab Miftah jujur apa adanya. Seketika Safira memerah wajahnya, antara malu dan senang, karena akan terbebas untuk sementara ini. Beberapa bulan kemudian, usia kandungan Indria menginjak usia 9 bulan. Dan kelahirannya hanya tinggal menunggu hari, bahkan bisa detik demi detik. Sebab perkiraan dari dokter, kandungan bisa maju ataupun mundur. "Mas Yongki, kenapa kamu tidak masuk ke kantor?" tanya Indria heran. "Sebab sudah 2 hari ini suaminya absen bekerja. Aku takut kalau tiba-tiba kamu mau melahirkan," jawab Yongki jujur. "Kan yang melahirkan aku, bukan kamu. Apa yang perlu ditakutkan lagi?" sergah Indria. Yongki kesal sekali, sebab dia sudah serius, tapi istrinya malah mengajak bercanda. "Maksudnya kalau kamu melahirkan, aku ingin menemanimu," ucap Yongki sambil mencita kepala istrinya. "Mas, aku ini sedang hamil. Kenapa kamu menyiksaku?" sungut Indria. "Habisnya kamu menjengkelkan sekali," balas Yongki berlalu pergi menahan tawa. Indria juga jadi kesal. Dia memilih untuk rebahan saja di kamar. Saat mau tiduran, dia merasa baikan saja. Akan tetapi malamnya, perutnya terasa mulas yang bercampur perih. "Kenapa perutku sakit? Apa aku mau lahiran?" batin Indria. Indria mencoba menahannya, apalagi ini masih tengah malam. Indria tidak dapat tidur, tapi sesuai instruksi dokter kandungan, jika mengalami hal itu, sebaiknya ditahan dulu dan mencoba untuk tenang. "Sebentar lagi pagi, sebaiknya aku harus tetap tenang," batin Indria. Akan tetapi semakin lama jangka kontraksinya semakin pendek. Indria segera membangunkan suaminya. Mas, perutku sakit," kata Indria sudah mulai lemas. Secepat kilat Yongki langsung terbangun dan segera mencuci muka. Yongki memencet bel berkali-kali. Para pelayan berhamburan naik ke atas. Memang semenjak memasuki usia tua, Yongki menambah pelayan agar Indria tidak melakukan pekerjaan apapun. "Ada apa, Tuan?" tanya mereka siap sedia. "Cepat bawa kebutuhan persalinan ke mobil. Istriku mau melahirkan," kata Yongki cekatan. Yongki membantu istrinya untuk ke mobil. Setelah itu, mereka segera menuju ke rumah sakit. Dalam perjalanan, Yongki menelpon orang tuanya. Tak berapa lama Yongki dan Indria sampai di rumah sakit. Keluarga mereka sudah berdatangan. Bahkan Miftah dan Safira yang sudah hamil 5 bulan juga datang. Indria terus beristighfar menikmati kontraksi yang sangat menyakitkan. Setelah dicek dokter, masih dalam pembukaan 5. Perutnya sesekali terasa sakit, lalu beberapa detik kemudian hilang.
Sudah 2 jam, akan tetapi kelahiran masih belum diproses. Sebab dokter menunggu pembukaan sempurna terlebih dahulu. Indria, apa kalau kamu sudah tidak tahan, apa mau disesar saja? Mungkin itu rasanya tidak sakit karena dibius, tawar Yongki. Jangan nak, kalau bisa melahirkan normal lebih baik secara normal saja, bujuk Gozali. Itu benar, kalau disesar, nanti juga akan terasa sakit setelah itu. Ibu dulu waktu melahirkan kakaknya Yongki secara normal, sedangkan Yongki sesar. Dan ibu rasa lebih cepat sembuh yang normal, timpal Fatimah. Kakak, tanya Indria dan Yongki bersamaan. Iya, Yongki memiliki kakak, tetapi beberapa hari setelah lahir sudah meninggal dunia, jawab Gozali. Yongki sendiri juga malah baru tahu jika dirinya sebenarnya bukan anak tunggal. Aku mau normal saja, aku takut disuntik dan membayangkan perut. Aku merasa ngeri, jawab Indria yakin. Kalau kamu sudah memilih itu ya terserah kamu. Semoga saja semuanya berjalan lancar, jawab Yongki yang resah sendiri sambil menggenggam jemari sang istri. Indria duduk diam, didampingi ibu mertuanya bisa sedikit lebih tenang. Saat kontraksi datang, kamu sebaiknya menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan secara perlahan, saran Fatimah. Sebenarnya Indria sudah mempelajari trik persalinan normal saat kelas ibu hamil. Tapi demi menghormati orang tuanya, dia tetap mendengarkan dengan seksama. Ayo makan bubur dulu, tahanlah sakit itu. Karena nanti saat mengejan, kamu membutuhkan tenaga yang banyak, timpal Fatimah lagi. Indria mematuhi nasihat mereka. Begitu bubur habis, dia benar-benar sudah tidak kuat lagi. Dokter segera memeriksa. Sudah pembukaan sempurna. Ayo pindahkan pasien ke ruang persalinan, kata dokter tersebut kepada 2 dokter lainnya. Yongki tetap ikut menemani proses persalinan berlangsung. Jiwanya ikut terkoyak tatkala melihat sang istri mengejan dengan sepenuh tenaga, akan tetapi belum berhasil mengeluarkan bayinya. Untuk pertama kali ini, Yongki melihat istrinya begitu kesakitan, sedangkan dia hanya bisa melihat tanpa bisa melakukan apapun. Yongki gak kuat menahan tangis. Andaikan sakit itu bisa digantikan, dia rela menanggungnya. Ini sudah ketiga kalinya. Dan Indria tetap saja masih belum cukup kuat untuk mengejan. Padahal dia sudah hampir kehabisan tenaga. Nyonya, jangan tutup mata Anda, pinta dokter cemas. Tapi Indria memang sudah terasa berat untuk membuka matanya sendiri. Akhirnya dokter meminta Indria untuk istirahat sejenak sambil minum air biar tenaganya bisa pulih. Indria minum air putih yang sudah didoakan oleh ayah mertuanya. Seketika rasa lelah itu hilang begitu saja. Beberapa saat kemudian, ketika dokter itu menuntun Indria untuk menarik napas dan mengejan sekuat tenaga. Ayo, kepalanya sudah terlihat, sedikit lagi, kata dokter semakin bersemangat. Indria juga ikut bersemangat. Saking semangatnya, dia sampai mencengkram lengan suaminya hingga lecet-lecet. Yongki memasrahkan tangannya. Andaikan mau dicabik-cabik, sekalipun pemuda itu juga rela, asalkan bisa mengurangi rasa sakit istrinya. Beberapa detik kemudian,
terdengar suara tangis bayi yang teramat keras. Mendengar tangisnya itu seolah mengakhiri kesakitan yang dirasakan. "Selamat, bayinya laki-laki dan sangat tampan sekali," ucap dokter ikutan bahagia dan gemas. Yongki mengumandangkan azan dengan suara yang merdu untuk putra pertamanya. Dia abadikan momen itu dalam video untuk menjadi kenang-kenangan. Yongki menangis. Jiwa lelakinya merasa begitu sempurna setelah menjadi seorang ayah. Bayi tersebut langsung diurus oleh dokter yang lain. Dan yang dua lagi mengurus Indria, sebab ari-arinya belum keluar. Tapi tidak seperti yang pertama. Kali ini Indria sudah seperti mati rasa, sebab saking penasaran ingin melihat bayinya. "Kamu istriku yang hebat, sayang," ucap Yongki menangis terharu. Indria hanya tersenyum dan merasa lelah sekali. Tubuhnya terasa lemah dan ingin tidur. Beberapa saat kemudian, salah satu dokter perawat datang memberikan bayi untuk diberi minum ASI pertama. Dibantu suaminya, Indria memposisikan bayinya agar bisa minum ASI dengan nyaman. "Mas, aku yang mengandung selama 9 bulan. Dan aku juga yang susah payah melahirkan, tapi kenapa dia 100% mirip denganmu?" keluh Indria. Yongki tertawa dalam tangisnya. Sebagai seorang ayah, tentu saja merasa sangat bangga. "Akan diberi nama siapa?" tanya Indria yang nurut pada suaminya saja. "Nanti minta ayah saja yang memberi nama. Aku berharap dia menjadi sosok yang kuat dan tegar seperti mamanya," jawab Yongki pasti. "Pasti nama yang indah kalau dikasih ayah," balas Indria langsung setuju sambil nyengir-nyengir. "Kamu kenapa?" tanya Yongki panik. "Tidak apa-apa, hanya saja belum terbiasanya menyusui. Dan lidahnya anak kita terasa kasar," jawab Indria. "Kalau begitu nanti aku akan mengajari anak kita bagaimana cara minum ASI yang baik," kuda Yongki. Indria mendelikkan matanya sebab kesal. Dalam saat-saat seperti itu, masih punya waktu untuk menggodanya.